Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Asal-Usul Alam Semesta. Perkenalkan, nama saya Tantri Sri Susanti dan ada teman saya Afifah Monika Rahmayanti dan kemudian ada Ahmad Bahaudin. Di sini kami akan menjelaskan dua rumusan masalah. Yang pertama, asal-usul alam semesta berdasarkan kesesuaian dalam Al-Quran, dan yang kedua, teori sains modern. Alam semesta disebut sebagai jagat raya atau universal, adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Usaha untuk memahami pengertian alam semesta dalam lingkup ini pada skala terbesar yang memungkinkan ada pada kosmologi, ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Asal-usul alam semesta berdasarkan teori sains modern. Dalam sejarah pemikiran Islam dan teologi, pemikiran memformulasikan proses penciptaan alam semesta. Umat Islam terpecah ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa alam semesta diciptakan Allah dari tiada secara langsung. Kelompok ini ditentang oleh teolog Al-Asy'ariyah yang bercorak tradisional. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa alam semesta diciptakan Allah dari ada secara tidak langsung. Kelompok ini ditentang oleh teolog Mu'tazilah yang bercorak rasional dan filosof Islam. Kemudian teolog tradisional sepakat bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Usaha ilmu pengetahuan yang menimbulkan perubahan besar dengan hasil-hasilnya yang mengganggukan telah mulai dirintis umat Islam semenjak masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam pada masa Bani Abbas. Produk sejarah yang dirintis saat itu ternyata sangat mempengaruhi pemikiran Islam dalam munculnya beragam aliran filsafat dan teologi. Sejalan dengan filsafat emanasi, menurut filosof Islam, alam semesta kadim dari sisi zaman, karena ia diciptakan Tuhan dari bahan yang sudah ada semenjak ajali dan tidak didahului oleh zaman. Sedangkan dari sisi zat, karena ia diciptakan Tuhan, maka alam semesta baru. Sebab itu muncul filosof implikasi dari alam kadim tidak akan membawa kepada paham politisme dan ateisme, karena ia bukan Tuhan dan kadimnya tidak sama dengan kadim Tuhan. Sedangkan keberadaannya diciptakan Tuhan dan Tuhan adalah pencipta. Alam berbeda dengan bidang pemikiran Islam yang bersifat spekulatif. Dalam ilmu pengetahuan kosmologi yang bersifat empiris, ditemukan konsep penciptaan alam semesta yang berubah-ubah. Perubahan ini tergantung pada tingkat kecanggihan alat-alat atau sarana observasinya dan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pergeseran konsepsi tersebut dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, konsep kosmologi pada abad ke-19 berkesinambungan bahwa alam semesta ini kadim dan langgeng, tidak diciptakan. Menurut pandangan mereka, jagat raya selain tak terbatas dan besarnya tak terhingga, juga tidak berubah keadaannya semenjak waktu tak terhingga lamanya yang telah lampau sampai waktu tak hingga lamanya yang akan datang. Kemudian yang kedua, konsep kosmologi abad ke-20 berkesimpulan bahwa alam semesta diciptakan. Perubahan konsep secara radikal ini dilahirkan oleh observasi Hubble pada tahun 1929 dengan teropong raksasanya melihat bahwa galaksi-galaksi di sekitar Bima Sakti berada dalam keadaan jauh dengan kelajuan yang sebanding dengan jauhnya dari bumi. Keseluruhan alam semesta berekspansi. Bible yang disebut dalam Al-Quran sebagai bagian dari wahyu Allah adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab ini menjadi dasar bagi pemeluk agama Samawi yang disebut ahli Alkitab, artinya orang-orang yang berpegang pada kitab yang diwahyukan oleh Allah. Pemeluk agama Samawi adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dengan adanya kisah penciptaan di dalam Perjanjian Lama, maka Bible merupakan kitab suci pertama dari agama monoteistik
yang mengukuhkan data mengenai asal-usul manusia. Perjanjian Lama merupakan suatu keputusan pasal-pasal yang panjangnya tidak sama dan isinya bermacam-macam. Karya-karya ini ditulis dalam berbagai bahasa secara lebih dari 9 abad dan disarankan atas tradisi-tradisi lisan. Kontradiksi dengan sains modern yang terdapat dalam kitab terdapat dua persoalan, yakni yang pertama penciptaan alam dengan tahap-tahapnya, yang kedua waktu penciptaan alam dan waktu tumbuhnya manusia di atas bumi. Menurut Romo Paus de Vaux, kitab Kejadian bermula dengan dua riwayat mengenai penciptaan alam, yakni riwayat sakardotal dan riwayat Yahwitz. Mengenai penciptaan di dalam kitab Kejadian adalah berpusat pada dunia dan manusia, dalam arti bahwa ia sengaja dikisahkan dari sudut pandang manusia di bumi. Tetapi lebih dari itu, kisah ini berpusat kepada Allah dalam arti bahwa seluruh praksa penciptaan terletak pada saat Allah yang benar. Menurut Perjanjian Lama, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada dari yang tidak ada, dan secara khusus menciptakan manusia untuk menjadi wakilnya di dunia. Menurutnya bahwa manusia tidak lagi seperti pada waktu ia diciptakan Allah, melainkan telah memberontak terhadap Allah dan menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian terjadilah dosa di dalam dunia yang kemudian berkembang dengan pesat. Kemudian rumusan masalah yang kedua, asal-usul alam semesta berdasarkan kesesuaian dalam Al-Quran. Quran dan hadis sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang bersangkutan dengan jagat raya ini. Di dalam Al-Quran, hadis itu terdapat subbahasan, salah satunya penciptaan tentang langit dan bumi. Pembicaraan pendapat tentang penciptaan langit dan bumi menimbulkan munculnya berbagai teori tentang proses terciptanya bumi dan langit ini. Salah satu teori yang paling berpengaruh dan paling mendekat sampai sekarang adalah teori Big Bang. Para ahli astronomi menyatakan bahwa yang mengontrol perilaku benda-benda langit setelah kehendak Allah adalah massa materi dan energi yang berkumpul di dalam benda-benda itu. Jadi yang membuat bumi menjadi planet yang dingin, memiliki selimut gas dan air laut, dan baik untuk kehidupan manusia adalah massa tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat An-An'am ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir masih menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Kejadian alam semesta menurut ilmu pengetahuan sekunder yang pertama, teori Big Bang. Teori Big Bang di dalam fisika kosmologi menyatakan bahwa alam semesta muncul dari suatu keadaan yang sangat pekat dan panas sekitar 13,7 juta tahun yang silam. Sejak itu semesta telah berkembang dengan perjalanan waktu seraya menghasilkan tata surya. Para ahli fisika tidak sepenuhnya sepakat tentang apa yang terjadi sebelum ini, meskipun relativitas umum memprediksikan ketunggalan gravitasi. Adalah Gilles Lemaître, pastor Roma Katolik dari Belgia, yang mengusulkan bahwa terjadinya alam semesta bermula dari ledakan dari atom primeval yang kemudian hari dikenal dengan nama Big Bang. Kemudian yang kedua ada teori keajengan. 6 teori ini berpandangan bahwa alam semesta selalu berkembang, tetapi tetap bertahan dalam kepekatan rata-rata yang konstan. Benda-benda terus tercipta membentuk bintang-bintang dan galaksi baru dengan tingkat kepercayaan yang sama, sehingga benda-benda langit menjadi tak teramati sebagai akibat dari jarak yang makin menjauh dan daya yang menyurut. Dalam perhitungan waktu, steady state tidak mengenal permulaan dan akhir. Teori ini mula-mula dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1920 dan kemudian direvisi oleh Herman Bondi dan Thomas Gould pada tahun 1948. Selanjutnya, dengan timbulnya beberapa persoalan baru karena adanya hipotesis alternatif Big Bang, teori steady state
disempurnakan lebih lanjut oleh Sir Fred Hoyle. Al-Quran secara ilmu kebebasan berakar dari kata qora yaqra'u qurona yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ilmu atau ilmu pengetahuan di bidang dari sudut filsafat. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Perlu dicatat bahwa teori ini baru ditemukan pada tahun 1929, padahal jauh sebelum itu, terlebih dari 1400 tahun yang lalu, antara 70 sampai 1473 Masehi, Nabi Muhammad SAW memulai Al-Quran telah mengabarkan hal ini. Dalam Quran surat Ar-Rahman, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami kembangkan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nasir tahun 2000. Ayat ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Kemudian Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 21, yang artinya salah satu kemukjizatan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Begitupun pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada banyak ciri kemukjizatan Al-Quran, salah satunya adalah dipeliharanya isi Al-Quran hingga keotentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijj ayat 9. Demikianlah Allah menjamin keotentikan Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami dan segala ilmu dan kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.